Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Kita masih bisa bertemu dalam hal perdana kita kuliah. Yang selanjutnya, karena suasana lebaran tidak bisa kita bersilaturahim secara bermuajahah, maka dari itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan saudara semuanya bisa mengambil hikmahnya pada lebaran tahun ini. Mudah-mudahan semuanya adalah menjadikan amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang masuk surga dengan keadaannya sangat mudah sekali. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita kuliah, saudara-saudara semua, baik semester 4A dan semester 4B. Kita berkumpul melihat, saya minta tolong absensinya cukup komen, kemudian saudara ketik namanya, nama lengkap, jangan lupa ya di subscribe dan like ya. Mudah-mudahan berkah kita semuanya. Jadi kita kuliah untuk hari ini menggunakan YouTube. Saudara cukup mengambil hikmahnya. Baik, kita akan melanjutkan, yaitu statistik pendidikan. Penggolongan berdasarkan cara penyusunan angka, data nominal, hitung, dan data ordinal, serta data interval. Data nominal hitung adalah data statistik di mana penyusunan angkanya berdasarkan klasifikasi atau penggolongan tertentu. Contohnya, data siswa berdasarkan kelas. Jadi mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, semester 3, semester 4, semester 5, ataupun berdasarkan jenis kelamin. Jadi dalam satu kelas ya kan, khusus jenis kelamin laki-laki, khusus laki-laki, perempuan tempatnya perempuan. Ini yang berlaku seperti di pondok ya, pondok yang moderat, pondok yang betul-betul kekinian ya kan, itu sudah dikonsep dengan cara yang baik ya kan. Kemudian tingkah laku dibedakan mulai dari baik, sedang, cukup, dan seterusnya. Jadi ini namanya data nominal. Nah, perlu diketahui mahasiswa bahwa ketika saudara nanti akan menyajikan data, maka dipetakan terlebih dahulu data mana yang harus saudara ambil dan data mana yang harus saudara pilih. Artinya dipetakan mana itu data primer dan mana data sekunder. Data primer data yang didapatkan dari first choice ya kan, pilihan pertama ya kan. Kemudian dari langsung kepada sumbernya. Nah, kalau data sekunder didapatkan melalui perantara. Yang selanjutnya data ordinal. Data ordinal artinya data statistik perhitungan di mana penyusunan angkanya berdasarkan urutan atau kedudukan. Contohnya dalam hal juara, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya.
ini menggunakan konsep ordinal. Lain halnya seperti zaman sekarang, anak-anak menerapkan ya dari sekolah dituntut kurikulum 13, ya kan? Itu menggunakan konsep bukan perhitungan, tapi deskriptif, ya, deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Data interval di sini adalah data statistik yang mempunyai jarak yang sama terhadap hal-hal yang diteliti. Jadi jarak yang sama terhadap hal yang diteliti ini perbedaan nilai ranking 1 dengan ranking 2. Perbedaan ranking 2 dengan ranking 3 ada 20 contohnya. Jadi perbedaannya ini. Jadi jarak ini yang harus kita hitung. Yang akan kita lihat kira-kira ranking 2 dengan ranking 3 ini perbedaannya berapa selisih angkanya? 20. Kenapa bisa 20? Nah, kan? Misalkan, bisa jadi. Ada juga yang jaraknya ranking 1 dengan ranking 2 itu bersaing. Ya, mungkin nilainya 90,8 ranking 1, yang ranking 2 90,7. Selisih 1 angka saja di belakang koma. Itu akan terjadi. Ya, selanjutnya kita berbicara penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal adalah data yang angkanya berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan serta tidak tergantung terhadap data lainnya. Jadi itu namanya data tunggal. Misalkan berdiri ya 3, tidak ada pengaruh dari belakangnya koma. Data kelompok, data statistik di mana setiap unitnya terdiri dari sekelompok angka yang saling melengkapi. Jadi misalkan mendapatkan nilai, sebelum nilai didapatkan itu ada data kelompok. Contohnya, saudara kuliah, ada nilai harian, ada nilai di situ keaktifan, kehadiran, ada UTS, ada UAS. Nah, sehingga menjadi satu nilai, itu prosesnya dari kelompok tadi itu. Kemudian yang keempat, penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, data primer dan data sekunder. Data statistik diperoleh dari sumber tangan pertama, first hand data. Nah, jadi misalkan berbicara tentang kepala sekolah, saudara mendapatkan datanya langsung kepada kepala sekolah, baik itu secara dokumentasi datanya ataupun secara wawancara langsung kepada kepala sekolahnya, ataupun saudara meneliti langsung apa yang dilakukan kepala sekolah pada saat dia itu tugas di kantor ataupun di sekolah, itu apa. Kemudian data sekunder, data statistik yang diperoleh atau bersumber dari perantara atau tangan kedua, istilahnya second hand data. Jadi, tangan kedua, misalkan mau ngambil data tentang kepala sekolah, ya kan? Kadang-kadang kepala sekolah tidak menyimpan arsip-arsip tersebut, melalui diberikan kepada TU-nya. Maka saudara bisa mengambil profil sekolah kepada TU-nya, tentang jumlah guru kepada TU-nya, tentang sejarah berdirinya sekolah itu kepada TU-nya. Itu akan terjadi. Nah, ini biasanya saudara nanti akan dapat ini, tugas ini di semester 6 pada saat saudara menyusun proposal. Nah, maka dari itu perlu diketahui bahwa statistik ini adalah modal dasar saudara untuk memetakan konsep penelitian. Yang kelima, penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu data seketika dan data urutan waktu. Data seketika, data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu seketika saja. Istilahnya at a point of time. Nah, jadi keadaan pada suatu waktu seketika, spontanitas. Yaitu suatu contoh data statistik jumlah mahasiswa semester 4 dan semester 6 selama setahun. Jadi jangka pendek.
Misalkan saudara seorang guru, saudara mengajar sebagai wali kelas, jumlah siswa kelas 6 berapa? Saudara akan teringat, oh kelas 6 tahun ini jumlahnya ada 50 orang misalkan. Itu namanya data seketika. Kemudian data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, istilahnya itu historical data atau disebut juga data time series. Jadi data yang berkelanjutan, urutan waktunya. Ini misalkan dari timingnya, saudara misalkan semester 4, semester 5, semester 6, kemudian semester 6 proposal, kemudian setelah proposal saudara nanti ada micro teaching, setelah micro teaching saudara nanti akan ada PPL, ya kan, ada juga KKM, setelah itu baru saudara menyusun skripsi, kemudian penelitian, ya kan. Setelah penelitian disusun lagi, dilengkapi lagi, sampai saudara itu adalah sidang munakosa atau sidang skripsi. Nah, ini namanya salah satu data yang berurutan. Saudara tidak akan bisa menghindar itu. Sebagai sivitas akademik, saudara mampu menggunakan masyarakat ilmiah dengan dibingkai berbagai macam literatur. Maka perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan suatu data, saudara harus mampu, ya kan, menunjukkan kevalidan data tersebut. Ya kan? Jadi demikian pada kuliah malam hari ini, ya kan. Karena kita cukup, ya, mudah-mudahan bisa saudara pahami. Nanti ketika ada pertanyaan, saudara bisa menggunakan WA group dan seterusnya. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.